Hello everyone, welcome back again into my channel, Pak TR channel. So today I'm going to review again our material for grade 10. That's what we call introducing oneself and introducing another. Baik, dari kami sekalian, kali ini saya akan mencoba kembali mereview materi kita yang kemarin, yaitu materi daring kelas 10, teks interaksi transaksional, informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga yang terdapat pada kompetensi dasar 31. Oke, silakan diikuti video ini, pembahasannya, ulasannya, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, bagian kepada teman-teman yang lainnya. Baik, hari ini kita akan coba review materi sebelumnya, yaitu kompetensi dasar 31 untuk kelas 10 SMA ya. Jadi yang mau kita bahas itu adalah teks interaksi transaksional, informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga, yaitu kompetensi dasar 31 ya. As we know that the first session in grade 10, when meeting someone for the first time, we will introduce ourselves to him or to her. Generally, we give our name, origin, address, and about our personal identity, phone numbers. On some occasion, we also have to introduce someone to others because we want to make the others know a person we already know. In this chapter, we will learn expression commonly used to introduce oneself and others. Jadi pada bagian pembahasan ini, mereview materi daring kelas 10 ini, kita akan coba bagaimana memperkenalkan diri, baik juga memperkenalkan orang lain kepada teman yang lain, dan ekspresi-ekspresi apa yang biasa kita gunakan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Silakan dilihat juga di silabus, sebenarnya ini sudah ada ya. Terus berikutnya dulu tujuan pembelajaran tadi. Ada juga materi pembelajarannya, fungsi sosial, struktur teks unsur kebahasaan, nanti akan kita bahas mengenai ada penggunaan present tense, subject pronoun, possessive Dan ini sebenarnya waktu SMP saya rasa anak-anak kami telah mempelajari. I believe that this kind of material have already understood and I know that you have discussed it before when you were in junior high school. Nah, saya rasa itu sudah pernah dibahas di SMP. So we would like to review again When we are introduce ourselves, there are some expression that we can use ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita memperkenalkan diri For example, excuse me, my name atau my name is Another one, we can use how do you do, how are you The difference between how do you do and how are you. How do you do commonly used to a person we have never met before How do you do itu biasanya digunakan kepada orang yang belum pernah kita bertemu sebelumnya. Sementara how are you itu kepada orang yang sudah kita kenal Nah, kita bisa juga, we can say hello, my name is A. May I introduce myself? Bolehkah saya memperkenalkan diri saya? First, let me introduce myself. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Allow me to introduce myself. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. So those expression commonly used when we are introducing ourselves. Ketika ekspresi ini digunakan, itu biasanya kalau kita mau memperkenalkan diri
Nah, there are some expression the way we greet another people. Ada beberapa ekspresi yang biasa kita gunakan ketika kita menyapa orang lain ya. Nah, sebagai contoh, hi. This one is less formal. Ini agak kurang formal sebenarnya. Bahasa sehari-hari, hi, hello, hello there, hello. You can mention the name, call the name, hello Jack, something like that ya. Hello there, hello Jack. You can say commonly greetings, common greeting ya. Good morning, good evening, good day, good afternoon. Ya, good to see you again. Good to see you again. How are you? Ya, how are you? Okay. Hi everybody. Hi everybody. Hello there itu sesuatu hal yang sering juga kita dengar ya. Long time no see. Ya, artinya ini ekspresi long time no see ini biasanya kita gunakan kepada orang yang sudah lama tidak berjumpa ya. Ya, ini biasanya kepada teman lama baru jumpa hari ini, dia udah bertahun-tahun tidak jumpa. We can say long time no see. How nice to see you again. Nah, ini kalau kita merasa senang berjumpa dengan dia, we can say how nice to see you again atau very nice to see you again. Nah, how can we respond? Bagaimana kita meresponnya? We can say okay, not bad. Bagaimana kabarmu? How are you? Not bad. Atau how are you? I'm okay. Yeah. We can say just fine, thank you. I'm fine, thank you. Itu ya. Just fine, I'm fine. Just so, hampir sama ya. Very well, thank you. Baik sekali. Nah, ini and how are you? Itu kalau kita nanya balik ya. If we try to ask the man asks another person's condition and also about his or her news ya. Kalau kita mau nanya kabarnya, how are you and how are you, itu dia responnya. How about you and how are you, the same with how about you. Kata how are you and how about you itu bersama sebenarnya ya. Nah, ini nanya kabarnya kembali, nanya kabarnya balik ya, nanya balik itu sebenarnya. And you, nah ini sama ini semuanya. And how are you, how about you, and you tuh. Nah, ada pertemuan, ada perpisahan. Jadi when we want to leave someone ya, parting, berpisah, we can say bye, bye bye, see you again, sampai jumpa, see you later, sampai jumpa kembali, take care of yourself ya, take care of yourself. Itu sering itu, hati-hati ya, jaga diri, goodbye. Nah, the following are expression to introduce oneself and the response. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan kalau kita memperkenalkan diri dan bagaimana responnya. Take a look at this. Good morning, my name is Bagus. What's your name? Good morning, Bagus. My name is Sophia. Hello, I'm Dini. May I know your name, please? Hello, Dini. I'm Rona. Please allow me to introduce myself. My name's Ernest Hernandez. You can call me Ernest. I'm from Kupang. Nah, di sini dia ekspresi yang ini ada penggunaan kata asalnya ya, dari mana dia. Jadi kalau ekspresinya seperti ini, kita harus buat ekspresi yang sama. Hello Ernest, I'm Lestari. Nah, I'm from Yogyakarta. Jadi si Ernest ini dari Kupang, Lestarinya dari Yogyakarta. I stay with my uncle's family. Hi, I'm Vigo. I'm a student of class 10 social. Dia memperkenalkan kalau dia siswa. Kamu siswa dari mana? Bisa juga ya. Hi, I'm Vigo. I'm a student of class 10 social science 3. May I know you? Hi Vigo, I'm Gunawan. You may call me Wawan. I'm from class. Nah, ini terpotong dia ya, nggak nampak screennya. I'm from class. Ya, you can mention I'm from class 10 science, contoh science 2 atau science 1 ya.
Nah, itu tadi ekspresi yang bisa digunakan kalau kita mau memperkenalkan diri kepada orang lain, ya. Ini dia contohnya. Here are the expression to introduce other people. Kalau kita ada memperkenalkan orang lain kepada seseorang, ya biasanya mereka belum saling mengenal. We can say, Vian, this is Dara. Dara, this is Vian. Vian, this is siapa? X. Suka lagi namanya, ya. Mereka akan saling mengenal. Dan orang yang kita sebutkan tadi akan menjawab, hello Dara, hello Vian. Jadi orang ini dua akan saling menyapa, gitu ya. Mom, please meet Mr. Rifki, my English teacher. Artinya saya memperkenalkan atau siswa memperkenalkan Tuan Rifki kepada ibunya. Caranya, Mom, please meet Mr. Rifki, my English teacher. Nah, kita sapa kembali Mr. Rifki-nya, kita perkenalkan orang tuanya. Mr. Rifki, this is my mother, this is Harum. Nanti kalau mereka belum pernah bertemu, pastinya akan menggunakan kata how do you do, ya. Si ibu akan berkata how do you do, Mr. Rifki juga akan menjawab how do you do. Ini jarang dipakai kata how are you, because they have never met before, karena mereka belum pernah berjumpa sama sekali, ya. Here's Vigo Siti, katanya ini si Vigo Siti, datang Siti, this is Vigo. Hai Siti, hai Vigo. Jadi mereka akan saling berkenalan, ya. Nah, kalau yang ini nggak ada masalah. Next, take a look at this note, ya. Ini sebenarnya umum, tapi banyak siswa kadang lupa, ya. Good morning during morning hours. Artinya during morning hours itu dia rentang penggunaan kategori anthem meridian AM, ya. Jadi kalau di Indonesia itu katakanlah jam 11 itu sudah siang, ya. Sudah siang, tapi kalau kadang native itu kalau dia kategori during morning hours itu sebenarnya sebelum jam 12, itu maksudnya, ya. Good days itu dia during the day. Jadi kalau di kategori native itu dia dimulai dari pukul 12 sampai jam 2, ya. 12 AM until 1 up to 2 PM. Jadi ada di jam 12 sampai jam 2 sore, itu kira-kira, ya. Itu adalah good days. Nah, berikutnya good afternoon. Nah, good afternoon itu kalau di Indonesia biasanya kita sore, ya. Tapi yang jelas di sini dia dibatasi waktunya. In the afternoon, sore hari, dari jam 4 sampai 15 sampai jam pukul 16 itu sampai pukul 15. Jadi dari jam 2 sampai jam 3, dari jam 4 sampai jam 5 sore, ya. Nah, dan ini good evening, selamat malam. Itu dia rentang waktunya selama malam sebelum tidur, ya. Artinya good evening ini boleh diucapkan sebelum tidur. Jadi selama malam, gitu, ya. Pokoknya sebelum jam tidur. Beda good evening, beda good night, ya. It's different, ya. The way we use good evening is a little bit different with good night. What's the meaning of good night actually? Artinya kalau kita pakai kata good night itu adalah sebelum tidur. Jadi kalau kita pakai good night Mira, good night Jane, jadi ketika mereka menggunakan kata good night, there is no conversation anymore, gak ada percakapan apa-apa lagi. Sebenarnya ini sapaan untuk berpisah, ya, selamat tidur, gitu, ya. Beda dengan good evening. Kalau good evening itu adalah setara dengan kata good afternoon, good morning juga. Jadi kalau good night itu sapaan tapi dia untuk berpisah. Jadi kalau sudah diucapkan kata good night, there is no conversation anymore, tidak ada lagi percakapan apapun, ya. Oke, yang perlu dipahami. Nah, right now we are focused on the grammar. Jadi kita fokus pada grammar, tata bahasa. Ini agak simple aja sebenarnya. To be, ini saya rasa sudah nggak ada masalah. Simple present tense kemarin sudah kita review, ya. We have reviewed this material, the using of to be and also the simple present tense, because this grammar commonly used when we are introducing ourselves and also when we are introducing another, ya. Nah, kita review kembali materinya. Ini ada rumus umum, ya. Subject diikuti to be plus complement. To be itu nanti akan diperjelas lagi oleh subjek penggunanya seperti apa. Contoh lihat di sini. Kalau dia subjek I, to be-nya kan ada dua, satu dia present, satu past tense. Jadi kalau dia subjek I, to be-nya I am, past tense-nya I was. She, he, it, kalau dia to be-nya present itu is,
he is, it is ya. Kalau past tense-nya he was, she was, it was. Subject we, you, they itu kalau to be-nya present pakai are. We are, you are, they are ya. Kalau past tense-nya pakai we were, you were, they were. Nah, kalau penggunaan to be ini nggak ada masalah. Very simple, oke? Nah, kita lihat yang berikutnya, function. What is the function of this actually? As the main verb, it is used to state that something or someone exists. Biasanya kalau penggunaan tense present itu kata kerjanya itu menunjukkan sesuatu yang benar-benar ada, ya, menyatakan sesuatu itu yang benar-benar ada. Contohnya ini kita lihat, I'm Tom. Kalau dia bilang I'm Tom, dari mana kita tahu itu present tense? Karena ada penggunaan kata to be am. Saya Tom, berarti dia adalah si Tom gitu ya. Exist, ada orangnya. You are busy. You are busy, kamu sibuk. Kita lihat dia sibuk, berarti dia exist, itu maksudnya. Sibuk. Dari mana kita tahu ini present tense? Ada penggunaan to be are. Oke? The situation is now, jadi berlangsung sekarang dia. Bukan sedang berlangsung, tapi kondisi sekarang itu maksudnya. Mom is not home. Ibu tidak di rumah, jadi kondisinya tidak di rumah ya. We are glad. Nah, biasanya penggunaan to be itu biasa diikuti oleh adjective ya. She is beautiful, something like that. Bisa juga nanti diikuti to be plus verb ing, tapi dia sudah mengacu ke continuous atau past continuous ya. Nah, the situation is general. Ini kalau situasinya umum, we can say I'm not tall. Saya tidak tinggi. Ya, the earth is round. General ya, general fact. Bumi bulat. Apalagi matahari terbit dari sebelah timur. The sun rises from the east. Nah, itu dia, itu sering terjadi, sering diucapkan kalimat-kalimat itu ya. Is she beautiful? Nah, kalau ini dalam bentuk kalimat interrogatif ya, tempatkan dia to be-nya di awal sebelum subjek, baru diikuti adjective. Is she beautiful? Nah, itu nggak ada masalah contoh-contohnya. Contraction itu maksudnya adalah singkatan ya. The way we make contraction, something like this. I am, nanti disingkat dia menjadi I'm ya. You are disingkat menjadi your. Oke. He is disingkat menjadi his. She is disingkat menjadi she's. Oke. It is disingkat menjadi its. We are disingkat menjadi we're. They are disingkat menjadi their. Jadi nggak ada masalah penggunaan singkatan ini. What is, nah ini what is disingkat menjadi what's. Ada penggunaan apostrophe s. Oke, nggak ada masalah. Ini adalah note, silahkan diperhatikan dulu. Note, kata always usually comes after the first auxiliary. Jadi penggunaan kata always itu biasanya muncul setelah penggunaan kata kerja bantu pertama ya, first auxiliary. Atau biasa disebut dia setelah penggunaan kata modal verb, ataupun sebelum kata kerja utama, before the main verb. Contoh, he always wanted atau he always had. He always wanted a room of his own atau he always had a room of his own. Bukan he had always atau bukan he wanted always a room of his own. Nah, ini salah ini. Jadi biasanya dia penggunaan kata always itu sebelum auxiliary-nya, had, wanted ya. He had always lived there. Nah, dia selalu tinggal di sana. Had is auxiliary. Ya, jadi kata had itu maksudnya adalah auxiliary. You should always. Nah, bukan, yang benar itu adalah you should always, bukan seperti ini. Not should be always, bukan should be always. Jadi penggunaan kata should always be careful itu kurang tepat ya. Should be always careful maksudnya. Should be always careful itu kurang tepat. Yang benar adalah should always be careful. Jadi setelah should baru always, baru be careful. Nah, always usually follows the verb to be where it is used alone as a main verb. Nah, kita lihat nih contohnya, I am always hungry. Bukan I always
am hungry atau I always am hungry. Salah. Jadi yang benar itu adalah I am always hungry. Nah, ada kata I always am ini gak tepat ya. Spelling, remember it is always not. Nah, penggunaan kata always itu nggak boleh double L ya. Always atau always. Jadi always hanya cukup satu L nya ya. Nah, inilah dia catatan ya. Kita lanjut ke pronoun. Nah, kalau pronoun ini sebenarnya materi yang sangat basic sekali. Fungsinya sudah tahu ya, menggantikan kata benda dalam sebuah kalimat, atau bisa juga untuk menggantikan pengulangan ya, to replace repetition. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada dua. Yang paling umum adalah subjek, ada objek. Oke. Jadi mengenai subjek dan objek pronoun ya, ada dua, yaitu kalau dia disebutkan subjective pronoun itu berarti berfungsi sebagai subjek, sementara objective pronoun itu berfungsi sebagai objek pada suatu kalimat ya. Nah, coba kita lihat di sini ada contoh ya, study the following tables. Ini subjek I, you, we, they, she, he, it. Kalau dia berubah menjadi objek menjadi me, you, us, them, her, him, it. Kalau dia posisi adjektif my, your, our, my book, your book. Nah, kalau posisi pronoun itu menggunakan kata mine, yours. Bedanya apa? Kalau posisi adjektif biasanya diikuti noun, kalau dia posisi pronoun tidak perlu lagi diikuti noun ya. My book, that's my book, that's mine. Nah, gitu dia. Kita lihat contohnya. I am a teacher, my students love me. I sebagai subjek, me sebagai objek. I am a teacher, my students love me. Contohnya, Budi dan saya pergi ke Bandung. Budi and I go to Bandung, bukan menjadi Budi and me ya. Kenapa? Karena saya disitu sebagai subjek. Berikan buku itu kepada saya. Give that book to me. Nah, karena saya disitu sebagai objek. He is a teacher. He sebagai subjek. I call him Andi. Him sebagai objek. I call him Andi. Nah, saya rasa contoh ini nggak ada masalah ya. Posisi pronoun itu adalah menyatakan kepemilikan. Lihat di sini. I'd like to start my online fashion business, but mine targets on men. Mine surely it's different from yours. Ada kata yours. We usually sell ours during car free days and on special occasion, such as a night fair. Nah, perhatikan ini ada saya buat cetak warna kuning. The words in bold are possessive. Jadi kata-kata yang saya buat warna kuning ini adalah possessive pronoun. The possessive pronoun shows ownership. Jadi possessive pronoun itu adalah menunjukkan kepemilikan, bukan seperti posisi adjektif. Hampir sama maksudnya seperti dengan posisi adjektif my, tapi dia bedanya di mana? Kalau dia posisi pronoun dia bisa berdiri sendiri tanpa diikuti noun. Sementara kalau posisi adjektif dia masih harus diikuti noun. My book, your car, his house, her book, dan lain-lain. Kalau dia posisi pronoun tidak memerlukan kata benda lagi ya. Lihat contohnya ini. This is my house. This house is mine. Inilah rumah saya. Rumah ini adalah milik saya. Lihat setelah kata my masih ada kata benda house. Di sini setelah kata mine tidak memerlukan lagi kata benda. Is this your backpack? Is this your backpack? Is this backpack yours? Jadi beda ya. Your masih diikuti noun. Yours nggak ada lagi. Backpack yours. Nah ya. I borrow his hat. Saya meminjam topinya. Topi ini adalah punya dia. This hat is his. Bukan lagi menjadi this hat is his hat. Salah ya. Jadi yang benar adalah this hat is his. Topi ini adalah punya dia laki-laki. Saya meminjam topinya laki-laki gitu ya. Topi dia laki-laki. Nah, saya kira itu aja kalau penggunaan posisi adjektif dan posisi pronoun. Bedanya tadi kalau posisi adjektif diikuti noun, kata benda. Kalau posisi pronoun tidak lagi diikuti kata benda. Oke, saya kira itu aja ya materi untuk review daring kompetensi dasar 31. Silakan like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.